Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends, kita kembali lagi di AA Podcast, tapi tajuknya Ngawadul bersama Lope. Frame-nya yang ini ya, kameranya ya. Oke. Aku jualan pisang goreng deh. Oh, sebelum makan pisang goreng? Ini pisang gorengnya ini jualan ini lumayan nih di depan rumah, lagi pandemi gini lumayan. Emang enak, cobain. Endol ini bikinan Masih panas, bentar dulu lah. Panjang-panjang. Ope. Enak. Bes. Nggak mau beliin apa dulu. Ini. Semua ngekonten ya. Enggak, dia mah ringan-ringan aja. Mah lagi mau wujudkan permintaan AA Friends. Kalau AA Friends bilang bikin itu dong, bikin Q&A dong sama Mami, Om Angga. Kenapa harus di tempat tidur sih? Emang nggak bisa di meja makan? Kita santai temanya. Kita tidak mau yang terlalu tegang. Betul, lagi pandemi gini tuh harus happy, harus yang seneng-seneng. Jangan yang... Emang Lope nggak capek formal mulu, jadi benar-benar di depan kamera yang harus kaku? Capek lah kita berdrama. Iya kan? Hidup itu sudah harus apa? Hidup itu mesti apa adanya gitu loh. Iya. Drama-drama itu ngapain kecuali lagi main sinetron atau main film. Nah, kalau dalam kehidupan nyata pakai drama-drama capek lah. Makanya kita santai aja, kita ngobrol santai ini Mas sambil makan. Tentang apa dulu? Tentang ya yang lagi nggak jauh-jauh dari beredar tapi Jangan membuat tenar orang lain udah. Sedang beredar. Enggak, ini nggak ngebahas. Ini hanya mau minta pendapat Lope mengenai satu, Instagram hilang yang ketiga kalinya. Tuh, Lope kan udah ketiga kali nih Instagram hilang. Nih banyak orang yang nanya, IG-nya Mami Dewi kemana sih? Oh Mangga, IG-nya Mami Dewi nggak bisa ditemuin katanya. IG aku ini udah yang ketiga hilang. 3 kali emang ya? Ya, setiap 2 tahun sekali. Oh, dulu yang sama-sama pertama kan Sebelum sama A. Sebelum sama A. tuh udah pernah hilang juga? Udah. Itu udah gitu iya di setiap 2 tahun ya. Kalau udah dikumpulin itu follower udah banyak banget berarti ya? Ya biarin aja kan, mungkin namanya orang iri kan macam-macam kan. Oke. Orang iri itu satu, terkadang kalau namanya orang iri itu tidak suka melihat orang lain bahagia gitu. Iri itu tanda apa? Tak mampu. Jadi kalau buat aku kan aku balik lagi bahwa dunia sosmed itu atau disebut dunia maya ya kan bukan dunia nyata. Jadi mau itu like, mau itu follower, mau dia itu banyak ataupun tidak, seharusnya sih itu bukan menjadi prioritas ya. Karena kita kan hidup di dunia nyata. Yang penting kita bisa banyak teman, banyak saudara, mungkin itu akan lebih baik. Untuk apa kita banyak like, banyak follower, tapi kenyataannya dalam kehidupan nyata kita tidak dipercaya oleh orang banyak. Oke, berarti pada intinya adalah kamu tidak merasa kehilangan di dunia maya karena dunia nyata kamu sudah indah. Iya gitu, maksudnya gini loh. Aku pribadi itu kalau misalkan punya teman atau siapapun itu yang follower banyak atau yang like banyak, karena kan lucu aja setiap 3 kali sudah 3 kali hilang. Terus kenapa selalu 2 tahun sekali gitu loh? Kayak udah di konsep ya. Udah follower banyak, udah follow. Datang lagi. Hilang, bukan hempas ya. Karena aku tidak pernah menghempas, aku tuh orang-orang yang selalu bersyukur gitu. Hilang, ada lagi. Hilang, ada lagi. Hilang, ada lagi. Gitu. Dan herannya orang-orang, alhamdulillah sih prinsipnya aku kalau mereka mencintai aku, mereka pasti akan memfollow aku dan mencari aku gitu. Jadi nggak perlu aku yang sampai kadang ada orang yang saking kehilangan Instagram atau mungkin kehilangan data kan, anggap itu kan data kan. Memori ya. Memori, tapi kan data itu bukan hilang. Data itu kan aku sudah punya yang sebelum-sebelumnya. Emang hilang Instagramnya, tidak bisa dikembalikan.
Bisa kalau diurus gitu. Kan banyak yang tanya nih, Kak kenapa sih nggak diurus? Kenapa sih nggak bisa dibalikin lagi? Aku punya loh kenalan, bisa nih yang Iya, kemarin aku juga ada punya yang hilang." kenalan. Mereka kan gitu, netizen ngomongnya begitu. Ini menyampaikan pertanyaan netizen, nah Neng jawab gitu. Iya, jawaban aku ya cukup simpel aja karena kan sekarang lagi pandemi Oke. ya kan. Maksudnya sebenarnya juga bisa menjawab kok pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau misalkan dibilang bahwa ini bisa loh dikembalikan, memang bisa. Ya, tapi kan pihak Instagram sendiri kan pasti kan pinginnya tuh kita datang ke sana. Ke kantornya Oke. gitu. Cuman kan kondisinya kan satu, kita kalau ke TV aja semuanya harus di PCR dan data-data orang-orang yang di PCR itu selalu diberi ke kita. Sehingga kita tahu satu-satu orangnya ini sudah PCR dan ini sehat ini. Lah kalau kita datang ke Instagram, apa iya kita mau minta datain orang-orang kantor Instagram? Oke. Kan nggak mungkin, walaupun mereka pasti sudah melakukan prokes, melaksanakan prokes. Cuman aku pribadi masih ada yang lebih penting daripada itu, yaitu adalah kesehatan kita semuanya dan apa namanya kan sudah ada Instagram AA yang mewakili atau mungkin masih ada TikTok aplikasi atau aplikasi yang lain yang bisa memberikan kabar aku bahwa kegiatan aku hari ini apa gitu kan. Kedepannya akan mau bikin Instagram lagi nggak? Ntar dulu itu satu, yang kedua kenapa kok aku nggak terlalu getol banget untuk ngurusin Instagram. Yang kedua kan memang dapat pesan dari orang tua sama bos Indosiar kan. Cantik banget loh. Gitu. Oh jadi selama ini tidak cantik lagi. Cantik, tapi kan jarang makeup begini gitu. Apakah aku sudah tak cantik lagi? Terus Ya apa tadi? itu sudah tidak mau getol banget ngurusin Instagram. Iya gitu, bukan gak getol, nggak terlalu getol karena memang kan kemarin kan dimarahin sama mami, ditatar gitu, dilarang untuk sering bermain sosmed, jangan mentuhankan sosmed gitu. Padahal siapa yang mentuhankan sosmed, maksudnya yang namanya orang tua ya gitu. Cuman kan mungkin beliaunya itu kan tahu bahwa aku tuh memang nggak pernah keluar kemana-mana, gimana coba? Nggak pernah keluar kemana-mana, paling mainan aku ya cuman handphone, game. Ini penting nih pertanyaannya nih. Terus juga nggak boleh sama bos Indosiar karena kan memang mau konser bulan Agustus supaya lebih fokus. Bos Indosiar? Iya, Bu Maria lah. Ngelarang-larang? Iya, preman Emtek. Oh, itu adalah sebenarnya dia itu memfilter agar nanti Neng fokus. Iya, karena kan ada beberapa treatment yang aku lupa. Gara-gara Sosmed. Gara-gara kurang Tidur. Kalau main IG sampai jam 3. jam pagi. Habis itu jam 6 harus bangun lagi ke Jam 4:30 kali. jam 4:30. Udah bangunnya berangkatnya jam 6 ke Trans TV. Kurang tidur ya. Jadi nanti kalau kurang tidur biasa aliran darah itu nggak stabil. Tapi kan nyampe di Trans TV tidur lagi. Iya. Kan nggak baik 2 jam cuman sih. Iya, nggak cukup. Harusnya kan malam tidurnya, istirahatnya. Ini paling penting nih. Iya. Perasaannya sedih nggak sih Instagram hilang? Kalau dibilang sedih sih, sedihnya itu karena ada foto-foto papi ya. Kenangan ya. Kenangan gitu terus. Kenangan yang berharga ya. Tapi untungnya alhamdulillah aku kan cari lagi di laptop tuh. Karena kan kalau udah di verified itu katanya susah untuk dijamah orang gitu kan. Tapi bagi aku pribadi makanya aku taruh-taruhin semua kenangan gitu, tapi untungnya sudah di copy gitu. Jadi punya backupnya ya. Punya backupnya insya Allah. Jadi makanya kan aku tanya sama udah ditaruh kan, udah ditaruh di laptop kan. Ada. Karena ya di situ kan ada bisnisnya aku, ada basecamp military, lifestyle. Nanti taruh ya itu soalnya biar rame tempat aku. Kan emang rame. Alhamdulillah. Ya tapi kan tetap harus dipromosikan supaya tidak lupa orang gitu. Terus ya itu salah satu media yang bisa membantu kita juga gitu kan. Terus cuman kan untuk yang kebetulan untuk yang pekerjaan nggak hilang, basecamp military lifestyle kan juga aku punya aku juga, dia nggak hilang gitu. Terus ya kemudian ada AOI DWP. Yang sebentar lebih kan liris. Yang sebentar lagi akan rilis. Amin insyaallah. Yaitu food truck. Karena itu loh. Iya, karena banyak orang yang di PHK kemarin, terutama para safe. Jadi aku kan dapat kerjaan alhamdulillah yang kita kan di Trans TV itu. Jadi uangnya ditabung untuk membuka lapangan pekerjaan. Kita sudah merekrut ada 10 safe yang bekerja sama kita gitu. Alhamdulillah. Semoga lancar ya. Semoga diterima di masyarakat. Setiap satu safe-nya itu punya menu
satu food trucknya itu punya satu menu gitu loh. Oh. Yang pertama menu Jadi Jepang. food truck berikutnya beda menunya. Beda karena setiap chef aku memang menyarankan kepada mereka untuk punya menu berbeda-beda. Amin, amin. Semoga bisa cepat berkembang Ya, ini sekarang yang dan bisa terlaksana. Ya, ini Amin. alhamdulillah yang lain-lain sudah mengikuti untuk chef pertama yaitu chef Raka. Oke. Nyaman nggak menghadapi sehari-hari tanpa sosial media, tanpa Instagram deh? Jangan sosial media kan luas tuh. Tanpa Instagram lah ya. Kalau tanpa sosmed tuh nggak mungkin kan. Tanpa Ada Instagram. Facebook, ada Twitter, ada Kan Neng yang Instagram yang hilang tuh. Neng kira-kira ada yang beda nggak, atau kok gue nggak nyaman ya tuh nggak ada Instagram nih. Instagram tuh aku banget soalnya gitu. Gimana perasaan? ada nyaman ada enggak. Ada plus minusnya berarti Ada ya? plus minusnya. Kalau enggaknya itu karena kan aku sering nyapa DP lovers. Oh, fans. Jadi Iya. lebih Lebih ke memikirkan- beban moral gitu. Lebih memikirkan fans ya yang mencari kamu ya. Karena gimana sih coba boleh dicari artis-artis yang lain ada nggak ngejawabin orang-orang, maksudnya kadang kan di komentar tuh kalau aku Emang kan getol banget emang. Iya. Aku juga suka lihat lagi ngapain sih, dari tidur. situ kita bisa sukses loh, A. Ya betul. Kadang kan ada orang tuh yang boleh, tapi cuek. gini. Boleh, tapi jangan kelewatan. Terkadang Neng kan menyita waktu istirahat kamu. Boleh sometimes Loh, kamu lagi mereka itu diem. berkorban buat kita, juga menyita waktunya buat kita untuk nonton loh. Tahu kan, kalau yang lain mah abis komen mereka mau tidur, kamu abis komen bangun kerja. Harus lebih bijak lagi gitu. Boleh menyapa, tidak melarang, justru itu bagus, tapi jangan sampai menyita waktu istirahat lo. Oke? Iya. Berarti pada intinya adalah Yang jelek aja kadang suka aku balas kadang. Sometimes, tapi nggak semua, nggak yang Iya, baik, iya, lebih banyak yang baik-baik sih. berarti insya Allah kedepannya nanti akan memakai sosial media Instagram lagi, tapi belum untuk saat ini gitu ya. Makanya kalau misalkan ada yang bilang bahwa emang gak ada kerjaan ya harus dibales-balesin apa itu, jangan-jangan asistennya gini-gini. Yang balesin aku gitu. Karena memang aku menghargai para fans aku. Jadi sebelum ada masalah dengan yang kemarin-kemarin itu, yang numpang tenar itu, aku sudah merepost. Kalau mereka ngefans sama aku dari zaman Alip, dari zaman Baheula, itu mereka pasti tahu karena aku tuh percaya. orangnya kalau udah di tag Iya. sama orang di Instagram ataupun dia, aku pasti kalau ada waktu Oke. aku repostin atau aku jawab. Mungkin itu jadi pembelajaran ya kejadian sekarang. Karena ada beberapa hal yang ternyata yang dalam pikiran kita tuh kita berbuat baik, ternyata ternyata pada dalam keadaannya tidak diterima gitu. Akhirnya menjadi bumerang yang kayak gitu ya. Terus kejadian, oh iya, Neng kan atas kehilangannya Instagram itu banyak yang mentertawakan tuh loh. Ditertawakan, katanya gitu. Neng cara nyikapinya gimana sih? Ditertawakan kenapa? Ditertawa karena Instagramnya hilang kualat, makanya jangan sama orang tuh jangan ngomong gini, jangan ngomong ini, jangan ngomong itu gitu. Aku manusia kali. Emang aku malaikat. Gitu. Ya kalau misalkan ada yang bilang, "Hei, lu tuh kan public figure." Lu tuh kan public figure, lu tuh nggak boleh emosian. Lu tuh bagi aku kamu nggak kenal aku. Untuk apa aku harus gimana? Mau kamu bilang emosian, kamu mau bilang apa? Berarti I don't care ya. Nggak masalah gitu. Kenapa harus ditertawakan? Alhamdulillah rezeki aku kemana-mana. Maksudnya gini, menertawakan karena apa nih? Karena Instagram hilang. Apa sih? Emang Instagram memberikan apa ke aku? Selama ini kalau aku misalkan dipakai untuk Shopee, dipakai untuk Tokopedia, dipakai untuk ini namanya marketplace. itu, Iya. kan kamu yang suka nanganin kerjaan itu. Aku biasanya kan suruh taruh di media sosmed. Mereka kan boleh memilih kan, di Instagram boleh, di Facebook boleh, di mana Mbak DP media sosmed yang biasa Mbak DP Media sosial. aktif ya, media sosial yang Mbak DP aktif gitu kan. Jadi kan kebetulan kemarin aku di Instagram ya ditaruh di Instagram itu mungkin menurut mereka Oke. adalah endorse gitu ya. Berarti gini, yang aku bantu perjelas ya. Jadi ada beberapa pekerjaan itu yang klien itu mau minta dibundling ke sosial media. Sosial media, betul. Selain on air di TV, mereka juga minta dipromokan di sosial media. Ya, betul. Tapi biasanya itu tergantung kita kesepakatannya. Apa mau apa enggak gitu Iya, kan. kadang kalau misalnya Positifnya sih kalau mau kita bisa tambah duit lagi. satu itu, terus kadang kita juga kan gak enak kalau klien udah minta, kadang kita bantu walaupun royaltinya itu sudah Diberi, diinputkan yes. dengan Di budget awal. on air gitu. Ya gitu guys. Jadi itu bukan endorse gitu. Kalau endorse yang lain bukan tidak ada tawaran. Alhamdulillah
kita kan juga punya produk yang sama. Produk sejenis kadang ya. Jadi kita harus memilah-milah. Kadang juga ada produk yang tidak resmi. Jadi akhirnya kita tidak bisa ambil. Bahaya loh, sekarang ada pasal-pasalnya. Misalkan dia tidak BPOM dan yang lain-lain Jadi gitu. kalau misalnya yang ditertawakan gitu, sikap kamu gimana? Biar Alhamdulillah nggak apa-apa. Iya, yang penting aku tidak menghina orang lain gitu loh. Prinsip aku tuh dari dulu aku tidak mau, misalkan nih mau orang itu jahat, terus kemudian dia sadar, aku alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalkan dia ngejahatin aku terus, tapi dia nggak sadar-sadar, ya sudah nggak apa-apa. Kalau dibilang kesel pasti ada lah, nggak mungkin nggak kesel. Ini orang nertawain gue banget gitu kan, manusiawi ya. manusiawi lah. Karena kita bukan malaikat. Jadi banyak kan orang yang ngomong sama aku gini, katanya bilang kayak gitu, jangan suka emosian. Itu kan sampai berkata organ vital gitu kan, ya kan. Orang itu Aneh ngomong begitu. aku memang pernah nyebutin organ vital. Ya karena dia itu maaf, karena dia itu kan ngomongnya kan ini kan bibir nih. Udah kayak tidak beraturan gitu. Oh, sudah tidak mencerminkan Perempuan Oke. ketimuran gini bedakan ya antara orang marah dengan orang yang tidak marah. Kalau orang marah itu pasti nggak sadar, ayo. kontrol ya. Nggak kontrol, aku contohnya. Ketika aku ada di titik di mana aku lagi marah banget ya, pasti nggak kontrol ngomongnya. Bahasa binatang bisa keluar, bener kan? Saya. Kamu juga gitu kok. Iya kan, kalau Iya memang kan? orang marah kan memang begitu emosi. Nah, Percaya berarti kan? Kamu pun juga sama kan? Pernah kan? Kalau orang marah itu kadang di luar kesadaran. Nah, yang Makanya- menjadi pertanyaan orang yang menghujat aku ini pernah marah nggak gitu? Manusiawi ya. Manusia itu tidak ada yang manusia itu dibekali dengan nafsu. Ada nafsu Pernah nggak amarah? marah keluar bahasa binatang? Pernah. Ya udah. Pernah. Pernah nggak marah mengeluarkan Pernah. bahasa organ vital? Pernah. Cuman mungkin kemarin itu Neng marahnya pada saat di sosial media secara live, jadi akhirnya itu Ya, mungkin ya itu hal yang bodoh yang gitu. salahnya di situ. Iya, betul. Kecuali kita tidak ada sosial media, tidak ada jejak digital, marah langsung hadap-hadapan dengan orang Ya, off air, itu mungkin ya tidak ya contoh tidak kayak akan seviral itu. contoh kayak tadi lagi syuting kita ngebahas tentang Aurel sama Atta yang Artis lain, artis besar aja, pernah lihat dia marah-marah. siapa? Aduh, ada deh. Marah-marah di mana? Marah-marah sama asistennya, wah ngomong sampai kasar gitu. Itu tapi bagusnya dia marahnya tidak di publish gitu. Tidak di sosmed. Dari sosmed juga tidak di muka umum. Maksudnya tidak ada yang rekod dia gitu ya? Itu manusiawi sih, cuman itu doang sih kemarin kesalahannya ya. Iya. Lah cuman kan di situ kan aku kan dibilang kan bla bla udahlah terserah mereka juga nggak kenal aku, bodo amat lah itu mah ya. Kan Neng percaya nggak semakin ada yang ngatain kita, semakin ada yang menjelekkan Terkecuali Neng dalam kehidupan sehari-hari dalam keadaan nggak marah Neng ngucapin bahasa kotor pernah nggak? Enggak dong. Nih yang jujur yang selalu sama aku. Enggak, paling ngatain alat kelamin, tapi itu pun kalau latah, kalau pas sesuatu yang jatuh gitu. Sesuatu yang jatuh latah baru. Enggak juga enak aja. Gitu. Enak aja, enggak lah, enggak karena aku diajarin sama orang tua aku kalau kita suka mengeluarkan kata-kata kotor itu menjauhkan rezeki. Gitu ya, Lop? Ya iya kamu kan sering ngomong tuh kadang. Ngomong gimana? Gitu kalau tapi lagi enggak, tapi lagi bercanda. Tapi seharusnya sih itu tidak boleh gitu. Nah, terus ya kalau bahasa-bahasa menurut ya gitulah. Nih lucu nih, ada yang bilang katanya dulu nih waktu menikah sama Mas Aldi, Brother Aldi, katanya istri yang tidak mau atau tidak bisa diajak happy, serius mulu kerja mulu, tidak mau diajak jalan-jalan, tidak mau diajak luar negeri. Tapi kok kalau sama Neng mau diajak ke Singapura, diajak ke kemarin ke London, sampai keliling-keliling tuh ke negara-negara. Kenapa? Ke Korea, ke Hong Kong, belum ya? Thailand. Ya. Intinya ke Ini ke luar negeri deh. gini loh, aku sama Mas Aldi Taher kan nggak sampai setahun ya menikah.
buat aku masih awal-awal juga, aku juga butuh butuh ya mungkin karena juga kita masih anak-anak ya. Jadi aku sebisa mungkin aku ngajarin dalam hal rumah tangga itu perempuan tuh jangan sering beli makan di luar. Oh sering ngajak makan di luar? Iya. Oh. Ya, kalau AA gimana? Enggak, sekarang dari AA aja deh. Apakah Neng tuh tipe perempuan boros makan-makan di luar? Yang AA kenal ya sejauh ini ya, satu, tidak suka nongkrong kamu tuh orangnya. Kamu tuh hangout, jalan keluar itu kalau ada kebutuhan. Satu, misalnya kamu mau beli peralatan makeup yang habis. Atau Itu ya keluar untuk pekerjaan lah, untuk kebutuhan pekerjaan ya. tidak untuk nongkrong, happy-happy, ngopi-ngopi di tempat umum, ketawa-ketawa sama teman-teman lain, itu Nggak bisa aku kayak gitu. Itu bukan kamu. Dan kebetulan AA juga bukan tipikal yang begitu. Mungkin AA dulu begitu, tapi setelah ketemu sama Neng memang itu udah bukan masanya aku lagi. Jadi aku tidak, Kamu bisa sadar karena siapa sih? karena kamu. Jadi aku tidak risih, aku tidak merasa yang Jadi ketika Neng waktu itu tegas banget dan marah-marah sampai kamu pernah kabur gitu, itu ketika AA kabur, itu AA itu mikir ya omongan bini gue bener nggak gitu? mikir, oh ternyata memang saya udah bukan dunia seperti itu lagi gitu. Makanya aku bersyukur udah diberitahu sama Neng, udah dirubah, cara pola pikirku berubah. Aku bukan orang seperti itu lagi. Nah, kalau misalnya untuk jajan di luar, untuk sekarang juga Neng masih suka jajan, tapi kan tidak yang melulu benar tiap hari. Satu, makanan Neng tuh tipe orang yang pelit atau yang royal sih? ya royal dong. Kalau kamu mah bukan sama orang yang kenal juga bisa bisa jor-joran gitu. Neng tuh tipe baiknya. perempuan yang boros atau enggak? Enggak. Kalau boros itu lebih ke foya-foya tapi tidak ada faedahnya. Kalau Visi moya foya, visi foya mo. kalau kamu kan memang sering mengeluarkan uang tapi untuk kebutuhan. Satu, penunjang kamu fashion, untuk Berkarir ya. syuting, untuk kerja, bukan untuk foya-foya nggak ada faedahnya, enggak. Beli makanan, misalnya harus makan di luar terus. Yang AA tahu makanan kamu tuh sederhana. Apa? Makanan kamu tuh simple, yang penting rasa. Kayak misalnya tempe, tahu, sayur, sama telur ayam Tapi itu kampung. bisa bikin cepet kaya loh kita, A. Dan itu sehat. Itu salah satunya. Ini mah hanya menanggapi Terus? pikiran, gimana cara berpikir, nggak mau makan di rumah. Boleh, aku juga bukan orang yang muna. Makan di luar, makan yang enak-enak, yang mewah-mewah, yang nggak pernah kita makan. Kayak rebusan, Loh kalau kita makan yang bakar-bakaran. ya itu tadi mungkin kita setiap kepala itu berbeda ya. Ya mungkin orang melihat dengan aku sebagai seorang artis yang hidup dengan penuh keglamoran. Si. Jadi kayak AA sendiri ketika AA menikah dengan Neng waktu itu kan AA kan menikah sama Neng kan Neng udah dalam keadaan begini kan. Iya dong. Iya. Tapi tidak melihat ketika aku masih merintis dari nol. Betul. Nah ketika itu apa dalam pikiran AA pasti kan glamor kan. Wah ini hidupnya pasti glamor. Wah ini hidupnya pasti begini gitu kan pasti kan. Awal ayo. Yang dalam pikiran AA itu adalah universal ya. Jadi bukan hanya Neng aja. Kehidupan yang AA lihat itu kehidupan artis. Nah, Pekerjaan profesinya Neng, artis. Dari bedaknya aja belum tentu AA bisa mampu beli nih gitu, dan dia harus beli setiap bulan. Berarti kebutuhan yang lainnya berapa? Mulai dari gayanya, mulai dari barang-barang brandednya itu kan udah bisa kebaca. Wah, berarti ini mak hidupnya pasti glamor gitu. terus setelah sama Neng, Ternyata pikiran-pikiran yang aku pikirin kemarin itu sama dengan pikiran-pikiran orang yang di luaran sana gitu. Setelah aku masuk dalam kehidupan kamu, memang ada hal-hal seperti itu ada. Memang itu perlu dan butuh kita seperti itu sebagai artis. Tapi tidak melulu, tidak harus, dan tidak dipaksakan lah ya. Tidak diperbudak. Ada sisi lain memang kamu tuh menanggalkan Dunia keartisan aku. profesi kamu. Aku tuh hanya Dewi Muria Agung biasa. Contohnya dengan kamu kalau di rumah dengan berpakaian biasa, dengan menu makanan yang biasa, dengan gaya hidup yang biasa. Kamu tidak neko-neko, tidak pernah mau yang
wah gila udah tanggal sekian, ini jadwalnya gue keluar negeri nih, ini jadwalnya gue beli-beli barang mewah nih. Enggak gitu. Enggak yang Ya kalau enggak yang ya harus ya kalau kamu. terus gimana dengan kehidupan itu, apakah AA nyaman atau AA tuh pinginnya nikah sama Neng setiap hari makanya di restoran terus kita keluar negeri? Ayo jujur. Kalau AA pribadi ya, dari dulu AA sebelum kenal Neng tuh makanan aku tuh, kalau makanan AA tuh bukan mengedepankan gaya, aku tuh lebih mengedepankan rasa. Neng lihat deh makanan-makanan AA sederhana nggak sama kamu? Apa pernah nggak aku komplain, ih makanannya aku nggak enak Neng kayak gini, aku nggak suka. Ya soalnya masakan aku enak, apalagi sambal aku. Terkadang kalau bukan Neng yang masak juga nih, AA nih bikin sendiri nih, nggak pernah repot aku, nggak harus yang nyari. Iya, Aduh, betul. gila ya, harus nyari nih nggak makanan ini, apa nih makanan ini, nggak kelas. Karena AA tuh hidup dari keluarga yang sederhana gitu loh. Jadi tidak dididik untuk makan makanan yang mewah dan tidak dididik untuk tidak menghargai makanan. Iya betul. Jadi apa yang disajikan sama keluarga AA sama orang tua AA yaitu yang ada gitu dan harus disyukuri sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada yang ngeliat orang makanan gak habis, ini gak habis, Kasih sayang. sedih. Betul, nggak boleh loh. Harus Karena aku dimakan. tahu banget gitu loh, ketika kita tidak bisa memakan makanan itu, aduh, Makanya harus kayaknya banyak bersyukur. harus bersyukur. Gitu. Itu dari makanan ya. Iya. Kalau dari Lah kalau Mas Aldi tuh enggak. Kalau Mas Aldi tuh nggak bisa dikuncir. Kalau Mas Aldi tuh pinginnya itu Neng waktu zaman dulu tuh yuk kita makan di restoran. Terus karena Neng tuh pada karena pingin. masih muda kali dulu. Ya mungkin masih jiwa-jiwa. pemikirannya tuh belum matang gitu, bahwa rumah tangga ini arahnya kemana nih. Kalau aku kan pikirnya kan dulu kan aku di Jakarta sendiri, aku cari duit dan Kayak yang gini, lain-lain. contohnya Alma nggak pernah komplain. Ya itu memang enak. Gimana caranya supaya bisa punya rumah sendiri? Bisa, karena dulu kan di apartemen tinggalnya. Jadi aku tuh pengen beli rumah. Jadi otomatis kalau ke restoran terus, misalkan ke restoran habis 1 juta, kalau misalkan kita makan di rumah bisa 1 juta itu bisa sebulan gitu loh. Jadi alangkah baiknya kita makan di rumah. Tapi ternyata mungkin pemikiran aku sama Mas Aldi itu berbeda. Dan kalau teman-teman pada keluar negeri, aku tuh selalu ngomong sama Mas Aldi gini, uangnya ditabung dulu ya. Cute, aku dulu panggilnya cute. Iya, cute itu like Lope gitu loh. Terus aku bilang uang jangan kita kan belum kita kan nikah baru gitu loh, belum setahun pula. Jangan keluar negeri mulu, jangan keluar negeri dulu, kita tabung dulu duitnya. Apalagi kan waktu itu aku belum punya program dan tapi off air aku banyak gitu. Job of air Neng itu kan acara partai-partai baik PDI, Lapan lah, semua partai, Golkar itu semua itu udah yang ngisi udah aku gitu kan. Jadi kalau misalkan aku kalau di daerah itu pasti nggak mungkin sehari, kalau udah ngisi acara partai dulu pemilihan itu mesti bisa sebulan, bisa pulang-pulang udah bawa berapa karung duit gitu kan. Dikurungin. Iya, karena kadang kala mereka nggak pakai uang, nggak ditransfer kalau di daerah-daerah. Punya rumah nih. Oke, berarti tujuannya jelas kalau dulu ya Neng ya. Kenapa tidak mau foya-foya, tidak mau keluar negeri? Aku sekarang nih umur 35 tapi alhamdulillah aku bisa punya rumah. Iya. Lebih dari 1, bisa punya usaha. Berarti karena aku memplanning. Jadi aku tidak punya masa muda. Karena semua dipakai buat kerja. Ayo AA udah hampir berapa tahun sama nikah sama Neng? Hampir mau 4 tahun. 4 tahunan ya. Selama nikah sama Neng, kalau sama AA kan AA itu masih mau sabar gitu untuk menemani aku, masih mengerti kondisi dan situasi, dan masih mau menerima gitu, walaupun Neng mungkin tegas ngomongnya, kemudian AA kabur, tapi ujung-ujungnya balik lagi, ya kan? Berarti tandanya kan omongan Neng kan difilter sama AA kan. Nah, terus dari situ kan intinya oh iya ya, ini semua untuk masa depan. Nih, makanya Neng memikirkan begini. Oh ini uang buat belanja, oh ini uang buat kita ke luar negeri atau jalan-jalan. Lah uang itulah yang selama ini kita pakai ke Paris, kita pakai ke Korea, kita pakai ke ya jalan-jalan lah gitu, kita keluar ke luar negeri gitu. Makanya Neng bawa AA gitu. Karena merasa bersyukur sudah menemani Neng selama ini ketika aku di dunia entertainment, terus mengaturin jadwal, ngebantu mengatur jadwal, terus nganterin Neng udah jadi kayak supir, walaupun ya sebenarnya kita pakai supir juga bisa mampu ya, bener nggak? Cuman kan di sini kan kita ngirit duitnya untuk rumah tangga, ya nggak sih?
Oke. Terus apalagi kita juga nggak jalan kemana-mana terlalu jauh, paling sekitaran Jakarta, bener nggak? Karena kan susah ya cari laki-laki yang bisa bekerja sama, yang mau susah bareng tuh susah. Zaman sekarang tuh maunya tuh seneng-seneng aja. Iyalah, harus bisa saling mengisi, saling melengkapi, saling bisa memberikan nasihat ya. Kita sudah panjang lebar membicarakan tentang isi kolbu, isi perasaan. Aku tapi kepingin bertanya-tanya sebenarnya sama, tapi nanti aja deh. Di next itu ya, di next podcast ya. Iya. Di next wadul. Ya boleh nggak kalau misalkan aku nanti bertanyanya kita pakai baju tidur aja yuk? Boleh lah. Itu berarti tajuknya adalah Malam Jumat. Malam Jumat. Malam yang panjang. Dibelai mas. Oke, friends. Makasih, jangan lupa like, subscribe ya, dan komen. Oke, dadah. Assalamualaikum. Malam Jumat kita belalala dengan kekasih. Dibelai mas, dibelai. Enak mas, silakan dibelai.